Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian bahasa Arab al-lughah al-arabiyah atau secara ringkas Arabi adalah salah satu bahasa semitik tengah yang termasuk dalam rumpun bahasa semitik dan berkerabat dengan bahasa Ibranian, bahasa-bahasa Neo-Arami. Bahasa Aram diturunkan oleh lebih dari 280 juta orang sebagai bahasa pertama, yang mana sebagai besar tinggal di Timur Tengah dan Afrika Utara. Bahasa ini adalah bahasa yang juga digunakan oleh Al-Qur'anul Karim. Bahasa Arab klasik dikenal dengan bahasa Al-Qur'an dan bahasa kitab-kitab klasik. Varietas ini semua dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di zaman Rasulullah. Bahasa Arab klasik telah dipergunakan di Jazirah Arabia untuk kurun waktu sedikitnya 2000 tahun. Nah, bahasa Arab standar modern MSA sebagaimana namanya menunjukkan bahwasanya ini merupakan counterpart yang setara dengan bahasa klasik Arab tersebut di atas dan merupakan bahasa resmi dari 22 negara Arab, baik untuk percakapan maupun tulisan. Pengertian dialek dari Yaman Yunani, dialetos adalah varian-varian sebuah bahasa yang sama. Varian-varian ini berbeda satu sama lain, tetapi masih banyak menunjukkan kemiripan satu sama lain sehingga belum pantas disebut bahasa-bahasa yang berbeda. Biasanya pemerian dialek adalah berdasarkan geografis, namun bisa berdasarkan faktor lain. Misalnya faktor sosial. Sebuah dialek dibedakan berdasarkan kosakata, tata bahasa, dan pengucapan. Faktor terjadinya dialek yaitu dalam kehidupan masyarakat secara intern tentu memiliki adat istiadat, budaya, pemikiran, dan rasa yang berbeda-beda. Masyarakat Arab Mesir tentu memiliki adat tersendirinya atau kebiasaan dan warna budaya yang berbeda dengan masyarakat Arab Yaman, Saudi, Irak, Oman, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa faktor psikososial sangat menentukan perbedaan lahjah. Perbedaan seperti ini menjadikan aneka ragam dialek bahasa Arab. Bismillah. Istilah an-nahd dari segi bahasa dari kata mengandung makna memahat, menata, dan mematung seperti firman Allah dari Al-Quran, dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung, batu yang didiami dengan aman. Literatur lain menyebutkan istilah an-nahd dari segi bahasa berasal dari akar kata yang mengandung makna memahat, menata, mematung. Kamus Lisan Al-Arabiyah menulis an-nahd adalah menggergaji. Cabang-cabang bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai salah satu bahasa yang menjadi kajian dalam dunia modern tentu juga mengikuti pola pencabangan yang dianut bahasa-bahasa lainnya yang ada di dunia, namun tentu mempunyai spesifikasi tersendiri. Sebagai contoh, jika dalam bahasa-bahasa dunia, pada umumnya ilmu bahasa teoretis dibagi dalam fonologi, linguistik, historis, semiotik, grammar. Pada bagi bahasa Arab, untuk kelompok ini perlu ditambah dengan kajian suatu bagian ilmu bahasa yang tidak dipunyai bahasa-bahasa lain. Pengertian fonologi. Istilah fonologi berasal dari kata Yunani pohon, bunyi, dan logos. Ilmu fonologi merupakan bunyi bahasa secara umum. Nah, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita akan lepas dari bunyi-bunyi bahasa sebagai alat komunikasi antar sesama manusia. Hampir setiap aktivitas manusia dari bangun tidur pasti memerlukan aktivitas bunyi sebagai alat komunikasi. Nah, 2. Manfaat mempelajari ilmu fonologi.
Berikut merupakan penjelasan beberapa manfaat dan penerapan ilmu fonetik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Manfaat teoritis penguasaan di bidang fonetik. 2. Manfaat praktis, kita bisa mengetahui bagaimana sebenarnya proses terjadinya bunyi bahasa. 3. Manfaat praktis dari ilmu fonetik lainnya adalah yaitu kita dapat mengetahui bagaimana suatu bunyi dihasilkan dan diucapkan dengan benar. Pengertian sorof. Adapun pengertian sorof antara lain sebagai berikut. Bahwasanya yang dinamakan tasrif menurut bahasa adalah perubahan, sedangkan menurut istilah adalah memindahkan huruf asal bentuk yang satu kepada yang lain. Contoh-contoh bentuk yang berbeda untuk tujuan menghasilkan makna-makna yang dimaksud, yang mana tidak akan berhasil tujuan makna tersebut kecuali dengan contoh-contoh bentuk yang lain berbeda-beda. Sehingga ilmu sorof juga identik dengan yang namanya perubahan atau berubah. Nah, di mana bentuk ke bentuk kata yang lain, ilmu sorof itu disebut sebagai ilmu perubahan kata karena fokus pembahasannya sendiri adalah tentang tasrif atau perubahan yang terjadi pada suatu kata dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari kata Yunani sun dengan tenfirin, yaitu menempatkan istilah tersebut secara etimologis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat, dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Dapat juga dikatakan secara harfiah, kata sistematif mempunyai arti penataan bersama atau pengaturan. Bidang sintaksis menyelidiki semua hubungan antar kata dan antar kelompok kata atau antar frase dalam satuan-satuan sintaksis itu. Sintaksis dan morfologi bersama-sama merupakan tata bahasa morfologi. Sorof menyelidiki hubungan gramatika di dalam kata itu sendiri, sedangkan sintaksis tasrif mempelajari hubungan gramatik di luar bahasa kata tetapi di dalam satuan yang kita sebut kalimat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.